Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Putri Nabilah dari kelas 1B dengan NIM 2107461. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan dan bimbingan mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Acep Ruswan MPD dan Ibu Gia Nikawanti SPSI MPD. Materi pada bab 9 yaitu teori berpikir. Berpikir dipandang sebagai mengorganisasikan persepsi, yaitu proses ketika seseorang menangkap pola-pola keseluruhan dari stimuli atau makna dari bagian-bagian stimuli ke dalam pola keseluruhan dengan berbagai cara. Berpikir dengan demikian adalah sebuah proses konseptual kognitif. Cara berpikir terbagi menjadi dua, yaitu ada induktif dan ada deduktif. Induktif yaitu penarikan cara berpikir dari khusus ke umum. Sedangkan deduktif yaitu penarikan cara berpikir dari umum ke khusus. Adapun teori-teori dalam berpikir yaitu yang pertama ada teori Gestalt, yang kedua ada teori eksistensial. Selanjutnya materi pada bab 10 yaitu inteligensi. Inteligensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Menurut Strand pada tahun 1953. Etimologis inteligensi. Inteligensi berasal dari kata Latin yaitu intelligere, yaitu mengorganisasikan atau menghubungkan atau menyatukan satu dengan yang lainnya. Kesalahpahaman tentang inteligensi. Inteligensi hanya mengacu pada kemampuan tunggal saja, padahal yang sebenarnya adalah mengacu kepada bermacam-macam kemampuan. Selanjutnya, materi pada bab 11 yaitu motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman. Motivasi mendorong dan mengarah minat belajar untuk mencapai tujuan belajar. Siswa akan bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi dan untuk memecahkan suatu masalah. Ada dua macam jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu kegiatan belajar yang tumbuh dari dorongan dan kebutuhan seseorang tidak secara mutlak berhubungan dengan diri sendiri. Bentuknya berupa belajar demi memenuhi kewajiban, belajar demi menghindari hukuman, belajar demi memperoleh hadiah, belajar demi meningkatkan gengsi, belajar demi memperoleh ujian, dan belajar demi tuntutan jabatan. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, merupakan kegiatan belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan penghayatan sesuatu kebutuhan dan dorongan yang mutlak yang berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya, belajar karena ingin memecahkan suatu masalah, ingin menjadi seseorang yang bermanfaat dengan ilmu yang dimilikinya. Keinginan ini diwujudkan dalam upaya kesungguhan seseorang untuk mendapatkannya dengan usaha kegiatan belajar, melengkapi catatan, melengkapi literatur, dan melengkapi formasi dalam keseriusannya mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, materi pada bab 12 yaitu pengertian kriteria dan asumsi kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna memecahkan berbagai persoalan sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat, menurut Semiawan pada tahun 1999. Geithner mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karenanya, kreativitas lebih dapat dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif. Menurut Harlock pada tahun 1978, terdapat asumsi populer dan makna psikologis dari kreativitas, yaitu 1. Kreativitas menekankan pada upaya membuat sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua, kreativitas menganggap bahwa sesuatu yang baru dan asli itu terjadi karena kebetulan. Misalnya, ketika anak membuat bangunan dari pasir, akhirnya bangunan pasir tersebut disebut sebagai istana pasir.
Teori dalam motivasi belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teori psikoanalisa, yaitu kreativitas dipandang sebagai pengganti, yaitu alat yang dapat melepaskan dari kesukaran sehingga dapat mencapai berbagai tingkat kepuasan dalam waktu yang terbatas. Yang kedua yaitu teori asosiasionistik. Asosiasi adalah proses keadaan mental yang menyatu sehingga suatu proses cenderung dapat menimbulkan proses lainnya. Sejalan dengan teori ini, aspek kreatif intelektual terdiri atas proses yang saling melengkapi dengan mengutamakan proses berpikir logis yang merupakan hal penting dalam proses kreativitas. Selanjutnya, materi pada bab 13 yaitu peran guru dalam mengarahkan minat bakat siswa. Guru bukan hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan, lebih dari itu guru juga berperan dalam proses mengarahkan minat dan bakat siswa. Guru sebagai orang tua siswa yang berada di sekolah memiliki kewajiban tidak hanya sekedar mematangkan aspek kognitif saja. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu menjadi kewajiban seorang guru adalah menjadi tempat bimbingan di luar pemahaman terhadap sebuah materi pelajaran. Peran guru juga sangat penting ketika dihadapkan pada proses pengarahan minat dan bakat siswa. Minat dan bakat dari seorang siswa nantinya bisa menjadi life skill yang bisa membantu mereka menjalani kehidupan. Nah, sekarang bagaimana sih proses dalam pengarahan minat dan bakat siswa? Yang pertama, memberikan perhatian. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Yang ketiga, rutin memberikan latihan. Yang keempat, penguatan motivasi belajar. Yang kelima, mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, melaksanakan evaluasi. Selanjutnya, pada bab terakhir atau bab 14 yaitu pendapat mengenai libur Nataru. Izin memberikan pendapat mengenai artikel tersebut. Saya setuju dengan adanya kebijakan dari Kemendikbudristek dalam SE tersebut yang meniadakan liburan khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 karena hal tersebut dapat mencegah terjadinya COVID-19 yang masih ada di Indonesia dan diharapkan kepada masyarakat untuk lebih menjaga dirinya dari hal tersebut. Menurut saya, sebagai mahasiswa, tentu ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kebijakan seperti ini sangat profesional karena cukup baik dalam menyikapi COVID-19. Saya berharap dengan kebijakan ini, semoga tidak ada lagi berita mengenai wabah COVID-19 di awal tahun 2022. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.